Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'uhu qawlan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, segenap yang kami muliakan, terkhusus kepada Bapak Pangdam Kodam yang kami hormati, Mula Warman, Kodam Mula Warman yang kami hormati, segenap pejabat tinggi Kodam Mula Warman yang kami hormati, serta sahabat-sahabatku, pecinta-pecinta Allah yang mencintai Allah dan insya Allah dicintai dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, tiada kenikmatan yang lebih agung dibandingkan indahnya nikmat bersyukur, sehingga orang yang bersyukur hidupnya akan selalu makmur, diberikan kebahagiaan di dunia hingga di alam kubur. InsyaAllah bahagia kelak ketika memasuki surga yang penuh indah dan penuh subur. Ciri dari orang yang bersyukur adalah mensyukuri pembawa wasilah nikmat yang ia dapatkan. Makanya ada kaidah berbunyi, man la yaskurin nas la yaskurillah. Siapa yang tidak mampu bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan kita siapa Pak? Allah. Tapi mohon maaf, melalui siapa Pak? Orang tua. Maka bersyukur kepada Allah caranya adalah mensyukuri nikmat orang tua. Ibu yang memberi nafkah ibu siapa? Suami. Tapi kan itu dari siapa Bu? Allah. Maka cara berterima kasih kepada Allah, berterima kasihlah kepada suami. Maka salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hadirnya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan hidayah itu Masya Allah, Allah turunkan berkat siapa hadirin? Tidak lain dan tidak bukan adalah berkat perjuangan baginda tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perjuangan Nabi jangan dipikir mentang-mentang Nabi Muhammad itu utusan Allah dakwanya jadi gampang. Perjuangan Pak. Nabi dilempar batu di Taif sampai giginya berdarah. Nabi berperang dalam perang Uhud sampai beliau pun terluka. Bahkan Nabi dilempar tai unta, besoknya datang lagi. Coba Ustadz Agus diundang ceramah di Masjid Sudirman, dilempar tai ayam, besok datang lagi tidak? Datang bawa parang itu Pak ya. Jadi artinya apa hadirin yang berbahagia? Perjuangan Nabi sengsara. Nabi korbankan jiwa, harga dirinya, keluarganya, beliau korbankan semuanya. Makanya Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah suatu ketika lagi berceramah Pak, diberi makanan ada ayam, ada daging, ada kambing. Beliau ini menangis. Muridnya bertanya, Imam, apakah makanan ini kurang lezat? Imam Malik, sampai kau merasa menangis? Kata beliau, tidak sahabatku, aku menangis, aku teringat dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling sempurna, berdakwah dilempar tai unta. Aku cuman Malik, orang biasa, berdakwah diberi makanan selezat ini. Sama kayak Ustadz Agus ceramah di Mula Warman, menangis. Kenapa Tat? Karena tidak dihidangin apa-apa ya. Jadi subhanallah, kan covid Pak ya, biaya berkurang, wajarlah, nggak apa-apa. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, artinya perjuangan Nabi ini sengsara. Tidak dapat kita bilang apa Ustadz,
itu kan Nabi Muhammad utusan Allah, hidupnya pasti akan gampang-gampang saja. Enggak begitu Pak. Masya Allah jamaah yang berbahagia. Maka sebagai ungkapan rasa syukur itulah kita duduk bareng-bareng di sini bersama seluruh segenap anggota TNI yang semangat membela sebagai abdi negara. Ini adalah bagian dari ungkapan rasa syukur kita atas datangnya, lahirnya baginda tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ungkapan rasa syukur itu harus punya karakter. Kalau kita punya istri, cara syukurnya dengan memberi nafkah. Kalau ibu punya suami, cara syukurnya dengan berkhidmat. Kalau kita punya anak, cara syukurnya mendidik dan tarbiyah. Lah kalau kita punya nabi, bagaimana cara syukurnya? Cara syukur mencintai Rasulullah bil mahabbah, menyayangi Nabi. Bagaimana cinta kepada Nabi? Jangan-jangan cinta kita bertepuk sebelah tangan. Makanya hadirin mencintai Rasulullah dengan 5M. Apa 5M Pak Ustadz? M yang pertama adalah membersihkan nama Nabi Muhammad dari tuduhan-tuduhan kotor, membersihkan, mensucikan nama Rasulullah. Makanya berapa banyak saudara kita non muslim kemudian mengatakan Nabi Muhammad itu nabi tapi penggila wanita. Yang salah siapa? Non muslim. Bukan, yang salah kita orang Islam tidak mampu menjadi duta-duta pembela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu agama perang, agama jihad, tuh pisau darah di mana-mana. Apa mereka orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen yang salah? Bukan, kita orang Islam yang salah karena kita tidak mampu menjelaskannya. Maka kita sucikan nama Nabi Muhammad. Makanya kemarin Pak, saya diundang di salah satu kelurahan. Ya, adalah nama kelurahannya, saya nggak mau sebutin, ini bersifat personal rahasia. Ya, inisialnya Prapatan. Jadi subhanallah hadirin yang berbahagia, Bu Lurahnya ini ada di samping saya. Jadi Bu Lurah ini bukan istrinya Pak Lurah, memang dia lurahnya. Seorang lurah perempuan masih muda, gadis, berparas ayu, mata sipit, muka putih, oval, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Apal, enak dilihat. Kalau yang belakang tuh agak nggak enak dipandang. Jadi subhanallah, apa yang terjadi? Hadirin yang dimuliakan Allah, Masya Allah Pak, ini Bu Lurahnya cerita, Pak Ustadz, saya ini jujur kalau dengar ceramah Ustadz, saya ini seneng. Saya walaupun non muslim, tapi saya ngefans sama Ustadz. Biasa Mbak, banyak gadis berkata seperti itu. Jadi subhanallah hadirin, apa dia bilang, punten Pak Ustadz, saya ini masih galau. Sebenarnya Islam ini agama teroris atau tidak? Di satu sisi saya dengar ceramah Ustadz tadi, nyaman hati saya. Tapi ketika saya melihat orang bergamis ngebom gereja, ketika saya melihat perempuan bercadar menusuk orang, jadi galau perasaan saya Pak Ustadz. Mbak, gini, saya akan jelaskan. Kalau kamu ngelihat kejadian, jangan cuman baca dari berita, tapi lihat ke TKP, tempat kejadian perkara. Nabi Muhammad lahir di mana? Di Makkah. Tapi Nabi tinggal di mana Mbak? Di Madinah Pak Ustadz. Waktu itu Nabi jadi pemimpin apa jadi rakyat jelata? Nabi jadi pemimpin Pak Ustadz. Waktu itu di Madinah ada orang bangsa Yahudinya tidak? Ada Pak Ustadz. Bahkan 4 suku, gak cuma satu. Ada Bani Nadir, ada Bani Mustalik, ada Bani Qainuqa, ada Bani Khaybar. Jadi ternyata orang Yahudi banyak banget Pak tinggal di kota Madinah. Sekarang Nabi jadi pemimpin. Kalau Nabi mau, tinggal suruh pasukan, prajurit, siap komandan, bantai mereka. Habislah Yahudi. Tapi fakta membuktikan, carikan satu dalil, demi Allah, carikan satu dalil yang Anda bisa tunjukkan Nabi membunuh orang Yahudi karena dia Yahudi. Demi Allah tidak ada. Kalau ada, saya berangkatin Bapak umroh gratis pakai Abu Tur Travel. Sudah bangkrut, tutup itu Pak. Jadi jamaah yang berbahagia, tidak ada. Terus Anda bisa menyimpulkan Nabi kita Nabi teroris, dari mana ceritanya? Malah Nabi itu adalah seorang yang penyayang bahkan kepada orang non muslim. Selama tentunya Anda tidak mengganggu kita. Itu kan kaidah Pak. Makanya di Islam itu kafir ada 2. Ada kafir harbi, itu yang halal diperangi karena mereka membunuh kita. Tapi kafir yang kedua, kafir dhimmi, kafir yang baik-baik saja. Jangankan nyawanya, jangankan darahnya,
bahkan hartanya pun. Kata Nabi, siapa yang berani mengambil hartanya orang dhimmi, dia akan berhadapan dengan aku kelak di yaumil mahsyar. Jadi kalau kita belajar seperti ini, inilah Nabi kita. Kenalkan kepada mereka orang-orang yang belum mengenal baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kadang-kadang kita kurang di sini. Kemudian Nabi Muhammad dituduh sebagai penggila wanita. Ya Allah ya Karim, Pak, mohon maaf ya, Nabi Muhammad istrinya banyak Pak Ustadz. Betul, Nabi pelaku poligami. Tapi pertama saya bilang, ini nggak adilnya begini. Nabi Muhammad itu menikah dengan Khadijah dari umur 25 sampai Nabi umur 50 tahun. Sadarkah Anda? 25 tahun Nabi menikah. Ternyata Nabi melakukan monogami. Jadi poligami itu baru terjadi 10 tahun sebelum Nabi wafat. 25 tahun Nabi monogami, 10 tahun Nabi poligami. Kemudian orang dihembuskan kabar seakan-akan Nabi pembawa ajaran poligami. Padahal kalau kita belajar sebelum Nabi Muhammad pun, dalam kitab suci manapun, di perjanjian baru maupun perjanjian lama pun, banyak disebutkan poligami. Nah, ini kita tidak mampu menjelaskan. Dan Nabi kita menikah dengan wanita. Mohon maaf Bu ya, Bu, Ibu, ngetes aja masih hidup Bu ya, soalnya pakai masker takutnya kehabisan oksigen meninggal dunia Bu ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, Nabi menikah dengan 11 wanita. Itu karena Allah apa nafsu? Ini bisa ngomong gak sih Bu? Bu ya Allah, Nabi Muhammad menikah dengan 11 wanita karena Allah apa nafsu? Bapak-bapak kawin 2 karena Allah apa nafsu? La ilaha illallah. Jadi hadirin yang berbahagia, tenang Bu, kalau TNI itu insya Allah setia. Oh, sama NKRI aja setia, apalagi sama istri. Subhanallah ya, setia kalau ada istri di belakang sana. Jadi teman-teman yang berbahagia, karena sudah ada survei itu, di survei anggota TNI se-Indonesia, dari 1000 yang diwawancarai, 997 mengatakan tidak akan menikah lagi. Subhanallah ya. Dan survei ini dilakukan secara acak, dilakukan dari Sabang sampai Merauke di depan istri masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa Pak? Ayo hadirin yang dimuliakan Allah ya, kembali. Jadi Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, umur Nabi 25 tahun, Khadijahnya 40 tahun. Apa ini pernikahan untuk mencari nafsu? Ayo kita berpikir. Ketika Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad menikah dengan Saudah, umurnya 55 tahun. Bayangin bapak-bapak, kalau pernikahan karena nafsu, apa cocok Nabi menikahi wanita janda-janda. Dan Nabi Muhammad itu memerintahkan umatnya untuk menikah dengan perawan. Dengan perawan. Jabir, udah nikah kau? Mau Nabi bil bikir ambil sayyib, dengan janda apa dengan perawan? Dengan janda Nabi halal bil bikir, kenapa tidak dengan perawan? Jadi Rasulullah memerintahkan umatnya menikah dengan perawan. Artinya Nabi tahu perawan lebih baik dari janda. Faktanya Nabi menikah justru kebanyakan dengan janda. Pikir lagi Pak, itu berarti bertolak belakang. Ibaratnya begini, Ustadz Agus, ya Ustadz ini suka perempuan tipikalnya kayak apa? Saya bilang Pak, saya itu lebih suka perempuan yang bermata sipit, kulit putih, rambutnya lurus. Berarti tipikal Ustadz wanita apa itu? Mata sipit, kulit putih, rambut lurus itu wanita apa? Cina. Berarti ketika Ustadz ngasih undangan nikah, Bapak nggak perlu lihat istri saya, udah bisa kebayang istrinya Pak Ustadz pasti mukanya kayak orang Cina. Sampai di tempat ternyata bukannya kayak orang Cina, malah kulitnya hitam, matanya belotot, bibirnya tebel. Berarti menunjukkan Ustadz nikah di Papua. Dipaksa, sembarangan aja dipaksa Pak, di Papua. Jadi teman-teman yang berbahagia, ayo kita belajar hadirin. Artinya apa? Dari sini kalau kita pelajari, menunjukkan pernikahan Nabi tidak sesuai dengan karakter yang diinginkan Nabi, karena pernikahan itu murni perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tugas kita, membersihkan Nabi dari hinaan seperti ini. Makanya jamaah kaum muslimin,
Berakhir ini pula ribut tentang Perancis melakukan sebuah pelecehan dengan pengkarikaturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, andai kata karikatur saja mungkin kita masih aman-aman lah, walaupun menurut kita itu dosa. Tetapi mohon maaf, karikaturnya di framing, digambarkan seakan-akan Nabi membawa minuman keras, dikelilingi wanita yang banyak. Demi Allah, ini pelecehan terhadap baginda Nabi. Makanya kalau ditanya marah, marah. Pak Ustadz, interupsi, saya kemarin dengar kabar, baca-baca, Nabi itu kalau dihina agamanya, Pak Ustadz, Nabi marah. Tapi kalau Nabi dihina personalnya, Pak Ustadz, Nabi nggak marah. Kenapa kok Ustadz marah? Bapak-bapak, ibu-ibu dengerin, kalau dihina personalnya Nabi tidak marah, tapi kalau dihina agamanya Nabi marah. Nah, ketika Nabi dihina, Nabi nggak marah karena personal. Tapi hari ini ketika yang dihina Nabi, Nabi bukan sebagai personal, tapi Nabi sebagai simbol-simbol agama kita sebagai umat Islam. Makanya mohon maaf Pak, sama kayak bendera merah putih di hadapan penjahit itu cuman kain, di hadapan penjahit itu kain. Tapi kalau bendera kita sang sakala merah putih dinaikkan di atas gagahnya, di atas tiang gagah perkasa, siapa berani mengganggu-ganggu, kita pasti akan marah. Karena saat itu bendera sudah bukan kain, tapi bendera adalah simbol negara NKRI tercinta kita. Artinya kalau kita pelajari, umat Islam pantas marah. Dah, marahnya kudu yang cerdas, nggak boleh ancur-ancur, anarkisme dan lain sebagainya. Maka yang terbaik adalah kemarahan ditumpahkan dengan cara yang tidak melanggar konstitusi kita. Boikot produk-produk mereka, agar minimal mereka sadar bahwa mereka tetap butuh kita. Makanya hari ini saya bahagia, Masya Allah, berceramah. Minumannya bukan Aqua tapi Amidis, luar biasa. Ini namanya produk Prancis. Boikot Pak Ustadz, bukan masalah boikot, ini lebih murah ini Pak ya. Jadi bapak-bapak ya, ini kan musim corona Pak, otomatis anggaran berkurang. Saya paham kok, tenang aja ya. Jadi jamaah yang berbahagia, ayo bismillah, cintai Nabi kita. Dari tuduhan-tuduhan macam-macam. Ada lagi yang nuduh katanya Nabi Muhammad itu omongannya nggak semua bener. Pak, Nabi kita Nabi maksum. Maksum itu artinya tidak pernah berdosa. Wallahu ya'simuka minan nas. Kata Allah, Muhammad, engkau sudah kubersihkan dari seluruh kesalahan, dari godaan-godaan manusia. Masya Allah. Sehingga Nabi kita tuh nggak mungkin salah. Ini kan ada kelompok di zaman sekarang ini namanya kelompok liberal. Otaknya lebih maju dibandingkan dengan imannya. Sehingga dia bilang namanya manusia bisa salah, makanya tidak semua ajaran Muhammad kita terima. Empe-empe campur lodeh, apa tak capek deh Anda ngomong sembarangan. Nabi Muhammad tak mungkin salah. Nabi itu bisa salah Pak Ustadz, betul, tapi nggak mungkin berdosa. Loh, gimana Tat? Nabi Adam salah makan buah khuldi, tapi supaya Allah bersihkan dosanya, Nabi Adam langsung diturunkan hukuman, diturunkan ke muka bumi, sehingga dosanya tidak ada. Beda kita, kalau kita maksiat ini sengaja sama Allah ditelantarin, diakumulasi dosanya. Nabi Yunus meninggalkan umatnya berdakwah, langsung dimakan dengan ikan paus. Ini satu-satunya ikan yang tidak bisa berenang itu ikan paus. Paus diam, kalau jalan play, berhenti stop, ini paus. Ini ngerti nggak sih kalian? Kelamaan pakai masker bapak ini jadi gini. Jadi jamaah yang berbahagia, Nabi Muhammad pun bisa jadi melakukan kesalahan. Nabi pernah ngimamin, bacaannya salah. Seorang sahabat selesai salam, Nabi, tarakta ayata kada wa kada, kau tinggalkan ayat ini dan ini. Kata Nabi, halla adzakartaniha, kenapa kau tidak ingatkan aku? Jadi artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun sesosok nabi, bisa salah tapi tidak mungkin melakukan dosa. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini orang liberal maunya nabi itu kayak manusia biasa Pak. Makanya Masya Allah di kampus itu kadang-kadang saya ngadepin mereka ini agak pening kepala. Loh Pak, mohon maaf, kalau di sana ngomong dikit interupsi Pak Ustadz, kadang kayak nggak sopan.
Beda kalau sama bapak-bapak TNI ini, Masya Allah, sopan. Ustadz ngomong apa dia mantuk-mantuk aja. Ini yang saya suka di sini. Memang bedanya sopan sama bingung itu tipis, Pak. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Pak Ustadz, saya mau tanya sama Ustadz, apa Mbak? Orang hewan yang tidak boleh kurban itu, yang tidak boleh dikurbankan ada berapa, Tat? Ada 4. Yang pertama aura, yang matanya buta. Yang kedua arja, yang kakinya buntung. Yang ketiga hazilah, yang terlalu kurus. Yang keempat maridah, yang sakit-sakitan. Nah, saya ngomong begini, dia tanya, ini hadis sahih, sahih riwayat Ibn Majah dari sahabat Barra bin Azib. Apa dia bilang? Walaupun sahih, saya tidak terima, Pak Ustadz. Kok bisa? Ya iya Pak Ustadz, ini hadis bermasalah. Kalau saya nggak boleh makan hewan yang kurus, wajar karena nggak ada dagingnya. Saya nggak boleh makan hewan yang kakinya buntung, wajar karena mengurangi berat dagingnya. Saya nggak boleh makan hewan yang sakit-sakitan, wajar karena mengurangi kualitas dagingnya. Lah sekarang saya nggak boleh makan hewan yang matanya buta. Apa urusannya? Saya nggak makan matanya. Astagfirullah, memang dari sananya begitu Mbak. Pak Ustadz nggak logis, lulusan Yaman nggak pinter juga. Wih, bagusnya. Baik. Sekarang saya nggak bisa jawab lah. Saya tanya sama kamu aja. Apa Tat? Kamu tahu nggak kenapa kamu disuruh kurban? Nggak tahu Pak Ustadz. Kamu ini disuruh kurban supaya hewan kurbanmu kelak menjadi kendaraanmu menuju surga. Lah terus, lah kalau sapimu matanya buta, bagus kamu diantar ke surga. Lah kalau nyasar nyungsep ke neraka. Kalau ini logis ini Pak Ustadz ya. Lihat bodohnya itu Pak. Ustadz kasih dalil sahih, dia nggak terima. Ustadz ngawur, percaya. Mana ada sapi nyasar ke neraka? Jadi artinya hadirin, ayo sucikan Nabi kita. Nggak ada mensucikan Nabi kita dari tuduhan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, juga nggak ada. Setelah Nabi Muhammad closing, itu ada di Bandung namanya Ahmad Musodik, di India namanya Ahmad Mirza Gulam, di Jakarta namanya Lia Eden, semuanya. Bahkan terbaru di Jawa Barat, Nabi namanya Cecep. Nggak enak, solawatannya aja Solatullah alal Cecep, kan nggak asik Pak. Jadi teman-teman yang berbahagia, ayo ya, sucikan nama nabimu. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Nabi Muhammad bukan bapak kalian, walakin Rasulullah, tetapi Nabi kita adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Al-Ahzab ayat 41. Jadi ini M yang pertama. Kemudian M yang kedua, untuk mencintai Nabi adalah melantunkan sholawat kepada Rasulullah. Masya Allah, ini tadi juga sudah dipaparkan oleh Bapak Panglima begitu dalam konsep tentang bersolawat kepada Nabi. Orang tuh Pak, kalau ngaku cinta, mulutnya akan banyak menyebut nama orang yang dia cinta. Bapak kalau cinta dengan istri, pasti mulut Bapak akan banyak menyebutkan nama istri. Bu, ibu cinta nggak dengan suami? Kok kayak kepaksa gitu? Ya, jadi subhanallah, kalau ibu cinta dengan suami, mulut ibu pasti akan banyak menyebut nama suami. Ketemu Ustadz, Masya Allah bawa sorban warna abu. Ya Allah Pak Ustadz, abu ini mirip kayak HP-nya suamiku. Ustadz pakai kopiah warna putih. Pak Ustadz, putih ini mirip kayak motornya suamiku. Baju Ustadz warna hitam. Ya Allah Pak Ustadz, hitam ini mirip kayak mukanya suamiku. Jadi dihubung-hubungkan. Itu yang namanya cinta. Kita ngaku cinta sama Nabi, tapi mulut kering dari menyebut nama Nabi, itu namanya cinta gombal. Cinta akan banyak menyebut nama orang yang dia cinta. Satu-satunya ibadah yang langsung dicontohkan oleh Allah. Allah suruh kita sholat, tapi Allah nggak pernah sholat. Allah nyuruh kita haji, Allahnya nggak pernah haji.
Allah nyuruh kita salawat. Allah memulai dari dirinya sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Baru turun perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian alaihi kepada Nabi, wasallimu, dan bersalamlah taslima, dengan salam yang paling sempurna. Maka banyak solawat kepada Nabi. Ibadah yang paling terbebaskan dari aturan tuh solawat, Pak. Ada zikir dibatasi waktu. Zikir petang tidak boleh dibaca pagi. Zikir pagi tidak boleh dibaca petang. Ada zikir dibatasi dengan jumlah. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Waktu ruku, subhana rabbiyal azimi 3 kali. Ada batasan. Solawat bebas. Bapak mau baca berapapun silakan. Ada lagi zikir dibatasi keadaan. Orang senang bilang alhamdulillah, orang sedih bilang inna lillah, walaupun isinya baik. Coba Bapak putar, ada teman Bapak subhanallah meninggal dunia, ya Allah alhamdulillah, ditamparin betul Bapak sama tetangganya. Kenapa? Karena ada batasan. Solawat mau sedih mau senang silakan, nggak ada masalah. Makanya solawat itu tanpa batas. Pak Ustadz pakai lagu boleh apa tidak? Boleh. Ada yang bilang tidak boleh Pak Ustadz. Allah, sembarangan aja. Lagu itu hanya ekspresi. Sama saja kayak adzan. Bapak pikir adzan nggak pakai lagu? Hayya 'alas shalah. Itu kan terasa enak di kuping karena ada lagunya. Coba adzan nggak pakai lagu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Siapa mau datang? Iya kan? Ngimamin. Bapak lihat Imam Sudes ngaji, ayat yang dibaca di Makkah, yang dibaca Imam Syuraim, yang dibaca Imam Khudaifi, sama yang dibaca Imam di Sudirman, sama. Tapi kenapa sholat di sana itu rasa hati? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kayak makjeleb di hati, ya Allah. Kenapa? Lagu. Coba di daerah sini, Bismillahirrahmanirrahim, orang jadi ngantuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada anak TK di belakang, amin. Kata kaitnya kurang ajar kamu, Cuk. Jadi lagu itu hanya sekedar lantunan. Ya, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Adem hati rasanya, Pak, ya. Ya kan, asik, dingin, daripada teriak-teriak tarik semongko, la ilaha illallah. Jadi bapak-bapak ini kayaknya pelaku semua ini, ya. Soalnya saya sering lihat di TikTok tuh banyak bapak TNI buat video juga. Jadi hadirin yang berbahagia, ayo hadirin salawat sama Nabi. Insya Allah. Kemarin ada anggota polisi datang ke rumah, Pak Ustadz mohon izin. Kenapa? Saya mau pamit, saya ditugaskan di daerah konflik, mohon doa Pak Ustadz. Banyak-banyak solawat. Insya Allah di dalam hutan siapapun ganggu, banyak-banyak solawat. Bener Pak Ustadz, Insya Allah. Ustadz pernah coba? Pernah. Kenapa Tat? Saya pernah diundang di daerah Ici. Ici itu pelojoknya penajam, Pak. Ini Balikpapan penajam, tinggal lompat. Ini belok kanan, terus mentok, rawa, mentok full. Itu namanya Ici. Masya Allah, Ustadz datang situ, selesai di sana disambut dengan luar biasa, gegap gempita, ya kan? Saya bilang memang kalau saya bilang Pak, Bapak ini ngundang biasa aja Pak. Tidak apa-apa Pak Ustadz, karena ini Ustadz dari Balikpapan, kami hormati Pak Ustadz. Begitu, dia tidak tahu saya kalau di Balikpapan datang-datang sendiri, nggak ada yang memperhatikan, duduk-duduk sendiri, melas begitu. Dia tidak tahu itu. Saya senyum-senyum aja di hati, ya Allah ya. Datang sana, disambutlah Ustadz. Selesai acara, makan lezat, luar biasa. Apa yang terjadi, teman-teman? Sampai jam 12:30, tiba-tiba jamaah yang berbahagia
perhatiin Ustadz naik speed sampai Pak Lurahnya bilang, Ustadz yakin nih mau pulang? Iya Pak, naik speed kalau di lautan kan rame Pak, asik tuh, kapal gede-gede, jadi nggak takut. Ini lewat daerah rawa, itu muka rasa dibelai. Bang Bokir, satenya bang, ya Allah, sudah tinggal tawakal saja. Di tengah keheningan, jarak 10 meter dari rawa, kapal Ustadz berhenti. Ya Allah Mas, kenapa ini? Tenang Tat, kayaknya solarnya bermasalah. Kamu ini kok bisa solar bermasalah? Ustadz kenapa sih? Ustadz takut kah? Hei, aku nih Ustadz, nggak pernah takut, cuman grogi. Jadi teman-teman, alat TNI juga sama, nggak jauh beda. Saya tahu itu, waktu itu saya punya pengalaman Pak, lagi mandiin mayat di Surabaya. Waktu itu ada jemaah saya TNI juga, orangnya badannya kekar begitu. Lagi mayat itu tangannya tenggelam begini. Jadi Ustadz urut, tek, Ustadz tutupin pakai kain kafan. Tuh kayaknya ototnya kelepas. Naik lagi tangan begini, kabur semuanya. Sak TNI-nya tadi, loh Bapak ini anggota kok takut juga? Bukan takut tapi kaget. Allah sama aja. Ternyata Ustadz sama anggota sama aja, enggak jauh beda. Jadi teman-teman yang berbahagia, apa yang terjadi? Salawat Pak, lagi ke depan, subhanallah, itu dari dalam air muncul mata. Saya enggak tahu ini mata asli atau enggak, wallahu alam bisawab. Itu Ustadz mondok 12 tahun, hilang semua hafalan doa. Tinggal Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu aja. Udah Ustadz tinggal zikir salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus putar begitu. Alhamdulillah, mesin di belakang bunyi tok 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 tok. Siapa Ustadz jalan? Dia tenggelam, air menggelombang. Berarti yang Ustadz lihat bukan hayalan, emang ada benda itu yang nyangkut. Wallahu alam bisawab. Makanya banyak-banyak membaca salawat. Ini M yang kedua. Kemudian M yang ketiga, mencintai Rasulullah adalah tidak lain dan tidak bukan dengan mencintai orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja Pak Ustadz? Ada 3. Yang pertama adalah sahabatnya, yang kedua adalah keluarganya, yang ketiga adalah istri-istrinya. Jadi kalau orang cinta pada seseorang, dia nggak cuma mencintai orangnya, tapi dia juga akan mencintai orang yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Makanya bapak nggak punya hubungan apa-apa dengan mertua, tapi karena bapak menikah dengan istri dan istri cinta dengan mertua, otomatis bapak juga wajib mencintai mertuanya. Kan begitu logikanya. Sekarang kita cinta kepada Nabi, berarti kita wajib cinta kepada keluarganya Rasulullah, mencintai sahabatnya Rasulullah. Ini kadang aku cinta sama sahabat Nabi nggak ada yang kenal. Belajar Pak ilmu sejarah hadirin, ya, agar kita mengenal kerabat-kerabat Nabi. Anak Nabi saja saya yakin tidak ada yang kenal ini. Anak Nabi ada berapa? Taunya Fatimah. 7 hadirin. Ada 7 anak Nabi, yang 3 laki, yang 4 perempuan. Siapa yang laki Pak Ustadz? Yang pertama siapa? Itu Ahmad Dhani itu Pak. Anak Nabi yang pertama namanya Qasim. Makanya Nabi dijulukin Abul Qasim, bapaknya Qasim. Ustadz anak pertama namanya Wildan, maka di kampus saya dipanggil Abu Wildan, bapaknya Wildan. Bapak punya anak namanya Gosok, Abu Gosok. Jadi teman-teman yang berbahagia, ayo Pak, ini yang pertama namanya Qasim, yang kedua siapa? Abdullah, yang ketiga siapa? Ibrahim. Ini yang 3 cowok, nggak terkenal Tat? Ya, karena 3-3-nya meninggal di masa belum balik. Kemudian yang 4 perempuan, siapa itu? Yang pertama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Kok nggak terkenal Tat? Ini umurnya panjang, sempat menikah, bahkan sempat punya keturunan. Ya, Zainab punya anak namanya Umamah. Jadi artinya sudah sempat menua, tetapi mereka tidak panjang umur. Sebelum Nabi meninggal, mereka meninggal dunia. Tinggal 1 yang bertahan sampai Nabi wafat, dan beliau adalah Bunda Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha.
Itu pun tak lama setelah Nabi meninggal, 6 bulan Bunda Fatimah pun meninggal dunia. Memang orang baik tempatnya bukan di dunia, di surga Pak. Nah karena Bapak orang baik, mau saya doain. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, kenapa Bapak takut mati? Semua orang pasti bakal mati Pak. Mohon maaf, mungkin Bapak ada yang lebih tua dari saya. Nih bapak-bapak komandan kita ada yang lebih tua dari saya. Mohon maaf, itu nggak mesti Bapak duluan. Bisa jadi ustadz yang belakangan, ya. Jadi teman-teman, artinya apa? Mayat hidup semuanya di tangan Allah. Lo orang meninggal tuh macam-macam loh Pak. Jadi subhanallah, ada orang tuh nggak ngapa-ngapain. Pengajian izin ke toilet, kepleset, mati. Ada. Apa kita jadi ustadznya nggak gemeteran? Lagi nggak ngapa-ngapain, duduk di pengajian, tahu-tahu terduduk nyandar gini, mati. Bahkan kemarin ada juga lagi di pengajian, kemudian tertidur tulang belakang patah, jeduk, meninggal, mati. Makanya jangan pakai ngantuk di pengajian ustadz ya, nanti bisa mati. Jadi teman-teman yang berbahagia, kembali lagi, maka M-nya adalah mencintai orang yang dicintai Rasulullah. Kenali Bunda Khadijah Al-Kubra, kenali juga Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana romantisme Rasulullah dengannya. Loh, orang bilang Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah, umurnya 6 tahun. Berarti Nabi Muhammad ini pedofilia. Bapak, mohon maaf Bang Jago, dengerin ya. Saya kasih tahu hadirin, Nabi memang nikah dengan dengan Bunda Aisyah umur 6 tahun. Tapi Nabi tidak pernah menggauli Aisyah kecuali Aisyah sudah masuk pada umur baliknya. Tapi kan tetap taat. Itu seakan-akan Aisyah belum punya rasa cinta. Apa iya? Lihat aja dalam cerita bagaimana Nabi Muhammad SAW senang bermain-main, kejar-kejaran, lari-lari sama Aisyah. Kata Aisyah, kadang aku yang menang, kadang Nabi yang menang. Aku tuh nggak bisa digituin. Jadi subhanallah, Aisyah, Bapak pernah nggak yang aku cinta tanpa dipaksa? Pernah nggak kejar-kejaran sama istri? Pernah Pak Ustadz, pas rebutan surat tanah warisan. Iya kan? Aisyah sering mandi bareng Bu sama Rasulullah. Ibu pernah nggak dimandiin sama suami? Nanti kapan kalau sudah mati? Mandi jenazah itu. Jadi teman-teman, Rasulullah ini Masya Allah, bahkan suatu ketika ada dari Bani Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, orang-orang hitam datang ke masjid Nabi mempertunjukkan sebuah kegiatan budaya mereka. Waktu itu Rasul duduk di pinggir pintu, Aisyah kemudian menaruh dagunya di atas pundak Nabi sambil meletakkan pipinya di kepala Rasulullah. Istri Bapak pernah nggak kayak begitu? Apa ini yang mau dituduh Aisyah nikah dalam keterpaksaan? Aisyah itu menjanda umurnya 18 tahun. Sedangkan beliau wafat umur 65 tahun. Berarti berapa puluh tahun beliau konsisten menjadi janda sejati. Bukan janda bolong. Tahu janda bolong? Yang lagi viral itu Pak. Jadi teman-teman yang berbahagia, dari sini belajar tentang istri Nabi, anak Nabi. Makin cinta kita dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Rasul kepada para sahabat, para istri maupun kepada para anaknya. Itu M yang ketiga. Kemudian M yang keempat, apa itu Pak Ustadz? Mencintai Nabi dengan mengcopy paste daripada akhlak Rasulullah. Akhlak yang kita lupakan. Hari ini berapa banyak komunitas-komunitas yang goyang dengan berhijrah. Jadi teman-teman, Masya Allah, kita lihat semuanya komunitas anak muda hijrah, bagus. Bahkan bulan ini, pekan depan tuh akan datang lagi Hijrah United Balikpapan 2020. Masya Allah hadirin yang berbahagia, Hijrah United 2020 menghadirkan UAS Ustadz Agus Somad. Ustadz Abdul Somad bersaing nanti ceramah lawan UAS Ustadz Agus Syairul Huda. Jadi luar biasa bapak-bapak yang berbahagia. Semangat dakwah ini hebat. Tapi satu yang Ustadz wanti-wanti, penyakitnya orang baik, penyakitnya orang soleh, bukan mereka doyan akidahnya rusak, bukan melanggar aturan syariat Allah, tapi akhlak yang bobrok. Itulah yang menjadi penyakit daripada orang-orang yang jauh daripada akhlak Rasulullah. Ingat, Nabi datang branding dakwah Nabi itu akhlak hadirin.
Kalau kita berbicara tentang produk KFC, yang terbesit di otak kita adalah ayam, walaupun KFC jual telur. Kalau kita sudah berbicara tentang Pizza Hut, yang kita pikirin adalah roti, walaupun dia juga jual minum. Maka kalau kita memikirkan Nabi Muhammad, yang terbesit dalam pikiran kita adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku datang kepada kalian untuk menyempurnakan akhlak. Makanya dijaga akhlak, Pak. Masya Allah, nggak ada gunanya. Demi Allah, orang mau rajin ibadah, mau sholat, sujud sampai jidat bonyok, hidung pesek, gigi rontok, upil berantakan, kumis dak karuan, bulu ketek beterbangan melambai-lambai di atas awan. Kalau akhlaknya masih bobrok, rajin sholat, mulutnya gampang melaknat, gak bakal masuk surga. Rajin puasa tapi suka ngobrolin, ngegosipin teman kerjanya, gak bakal masuk surga. Rajin haji, punya utang gak mau melunasi, gak bakal masuk surga. Rajin ngaji, ustadznya ceramah, dia main HP sendiri. Saya nggak ngomong apa-apa loh ya. Jadi teman-teman, nggak apa-apa, ibu main HP nggak masalah, Bu. Kemarin saya ceramah di daerah Kutai Kartanegara, lagi ceramah tuh di pojokan ada ibu-ibu main HP aja. Besoknya meninggal dunia, ya. Jadi bukan karena saya, bukan, tapi karena memang umurnya sudah sampai segitu, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, akhlak yang dijaga. Makanya mohon maaf Pak, ya, penyakitnya orang baik tuh begitu. Orang-orang yang jarang dekat dengan ilmu agama, sombongnya sombong harta. Hai guys, aku orang kaya, nongkrongnya di mall, kamu nongkrong di mana? Itu orang yang level bawah. Tapi kalau orang beriman kayak bapak ibu ini, tidak mungkin sombong harta. Kenapa Tat? Karena tidak ada hartanya. Jadi bapak-bapak bukan karena bapak itu sudah punya ilmu agama. Waduh, sombong duit, kata bapak. Enggak, setan, aku enggak mau sombong duit. Sombong istri cantik, enggak urus. Sombong jabatan, enggak penting. Keluar dari masjid, kemudian disombongkan dengan ibadah dan dengan ilmunya. Ketemu orang di depan situ, perempuan pakai rok pendek setengah paha, bajunya belahan setengah dada, otaknya sisa setengah saja. Subhanallah, ibu pakai jilbab panjang, keluar dagunya dibisikin setan, kamu hebat, kamu keren. Dagunya naik 3 cm, set, dadanya naik 5 cm, set, depan paret tidak kelihatan, mati, set. Jadi teman-teman, itulah orang yang sombong dengan ibadahnya. Makanya kemarin saya diundang sama ibu-ibu sosialita. Ibu-ibu sosialita itu anggotanya ada 37, yang cantik ada 69 Pak. Bening-bening, Masya Allah, terawat semuanya. Pak Ustadz, kalau saya berangkat ke sana tuh ngantuk, ketemu mereka jadi seger. Tadi Ustadz kesini semangat, ngelihat ibu jadi ngantuk saya, ya. Jadi apa yang terjadi? Waktu itu datang Pak Ustadz, nanti kita ketemuan di salah satu lokalisasi. Adalah dia sebutin lokalisasi, saya nggak mau sebutin, takut bapak kesana, ya. Apalagi yang masih baru-baru kan pasti belum tentu tahu lokalisasi XXX ini. Jadi ketika Ustadz datang, Pak Ustadz, ya nanti tolong Pak Ustadz ya kami jemput. Oh iya, jangan sendirian. Kenapa Tat? Aku nggak mau kena fitnah. Lokalisasi tempat fitnah, nggak mungkin lah Ustadz Agus tergoda pelacur. Lawong jemaahnya Ustadz cantik saja, Ustadz nggak tergoda. Jangan begitu. Dalamnya lautan ada yang tahu, dalamnya sarung siapa yang tahu, ya. Berangkatlah Ustadz, sampailah di Manggarsari. Jadi teman-teman yang berbahagia, kenapa Pak? Loh, Manggarsari kan kelurahannya, lokalisasinya kan saya belum nyebut ini, ya. Bapak kayaknya udah paham banget deh. Jadi subhanallah, laki-laki itu memang godaannya nggak jauh-jauh Pak dari wanita, serius. Ya, dari 10 laki-laki dihadirkan cewek cantik berbaju seksi. Dari 10 laki-laki, yang 8 pasti menoleh, yang 2 melotot, ya. Jadi Masya Allah, hadirin yang berbahagia, nih datanglah Ustadz ke lokalisasi, ceramah sama para PSK di sana, Masya Allah. Pulang-pulang naik mobil, akhirnya mbak-mbak di belakang cerita, Pak Ustadz, ada apa mbak? Saya itu pengen ngobrol, tapi Ustadz jangan marah ya. Enggak, ngomong aja. Saya ngelihat para PSK itu kok ada perasaan jijik di dalam hati saya. Mbak, hati-hati.
jijikmu itu bedanya tipis. Kalau kamu jijik melihat pelacur, dikarenakan pelacur itu melanggar hukum Allah, mohon maaf ya, berarti kamu punya ghirah, kecemburuan, dan itu nilai dakwah dan itu surga. Tapi kalau kamu jijik melihat pelacur, dikarenakan kamu merasa lebih suci dari pelacur itu, demi Allah pelacur itu jauh lebih mulia daripada dirimu. Kenapa Pak Ustadz? Karena pelacur cuman berzina, kamu sombong, setan diusir dari surga bukan karena berzina tapi karena sombong. Kalau setan saja sudah pernah masuk surga, diusir gara-gara sombong, apalagi kau tidak pernah masuk surga, sombong pula, hidup lagi pakai masker pula ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini jadi pelajaran untuk kita. Ayo singkirkan sifat sombong. Makanya apa sifat akhlak itu? Simple Pak, akhlak itu ada 3. Yang pertama badlun nada, yang kedua kaful adha, yang ketiga ihtimalul adha. Yang pertama badlun nada. Apa badlun nada itu? Berbuat yang bermanfaat. Gak usah banyak ngomong jadi orang Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia. Apapun jabatan Anda, lagi jalan lihat sampah, gak usah nyuruh cleaning service, ambil sampahnya, masukin tong sampah, pahala. Depan situ ada motor lewat, depannya ada batu, singkirin batunya, takut kepleset, pahala. Begitu sampai depan jalan raya, depan Kodam Mula Warman, mobil laju-laju, ngeri. Ada nenek-nenek mau nyebrang, ayo nek saya seberangin. Gak usah cu, ayo nek, jangan cu, ayo, tidak. Sampai di depan monumen, semangat kata neneknya, cu, ini ngerepotin. Nenek, warga Mula Warman tidak pernah mengenal kata ngerepotin. Ini ikhlas kata neneknya, cu, bukan ngerepotin begitu, tapi kamu yang ngerepotin nenek. Lah kok bisa nek? Lah wong nenek baru nyebrang, kamu tarik balik lagi ke sini. Saking semangatnya. Makanya mau narik tuh tanyain dulu Pak, sembarangan ya. Itu namanya badlun nada. Makanya sesuai tema kita hari ini, berbagi di tengah musim Covid seperti ini. Bapak bersyukur jadi abdi negara. Tuh lihat di luar sana pengusaha bangkrut gara-gara Covid banyak. Tuh lihat di sana orang-orang yang bekerja udah mapan, dirumahkan, bahkan di PHK banyak. Bahkan ada yang nggak dirumahkan tapi gaji dipotong setengah, banyak. Bapak di sini Masya Allah jadi TNI. Saya dengar kabar TNI itu gaji paling kecilnya saja 45 juta per bulannya. Aminmu menderita gitu Pak. Amin, nggak mungkin deh gitu. Jangan begitu, harus husnudzon ya. Jadi artinya bapak-bapak bersyukur. Makanya berbagi di musim Covid ini. Yo, saya bilang orang itu kelihatan iman bukan pada saat dia mampu. Kalau orang mampu itu bukan iman, itu kemampuan. Tapi iman itu muncul di saat Allah memberikan ujian kepada kita. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, ini menjadi pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kaful adha, tahan untuk menyakiti orang lain. Orang Islam itu simple Pak ya. Al muslimu man salima lisanuhu wa yaduhu an ghairihi. Orang Islam itu adalah orang yang mampu mencegah dirinya dari menyakiti orang lain, mulut dan tangannya. Mulut tuh nyakitin apa? Tat perasaan. Tangan nyakitin apa? Tat fisik. Jangan nyakitin orang, dosa. Hati-hati hadirin, setiap yang kau lukai di perasaan manusia akan dituntut di hadapan Allah. Yang ketiga, ihtimalul adha, mampu merespon rasa sakit dengan kebajikan. Jadi orang nyakitin kita, biarin aja, enggak apa-apa, santai saja Pak. Orang tetap semangat. Macam Ustadz ini semangat ya kan, berceramah walaupun minumnya cuman air putih, enggak apa-apa. Biasanya kalau ke Kodam minimal susu beruang, tapi kayaknya panitianya udah ganti semua ini. Ini bukan membandingkan. Kalau selevel Lanut, Lanal saja ngasihnya susu beruang, masa di Kodam Amidis ya kan? Nama saja enggak terkenal ini. Jadi subhanallah, tapi tetap semangat ya kan? Cuman memang akan beda Pak, karena gimana pun minuman ini seperti bahan bakar. Kalau susu beruang itu Pertamax, kalau teh kotak itu Pertalite, kalau air putih bensin eceran. Makanya ceramahnya santai-santai saja, mana ada berbobot, cuek-cuek aja, sesuai dengan minuman.
Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, nih kita hari ini melaksanakan Maulid Nabi dengan penuh kesederhanaan. Spanduk saja enggak pakai, sudah pakai corong begini kan bagus, enggak pakai biaya ini ya. Jadi penuh dengan kedamaian. Ini jamaah kaum muslimin, di musim Covid pun kita tetap melakukan kebajikan. Kemudian M yang kelima atau yang terakhir. Udah terakhir Pak, semangat ya. Nih kalau udah terakhir dia lega. Akhirnya sampai juga. Padahal yang terakhir ini mau Ustadz bagi jadi 15 bagian. Kurang lebih setengah-setengah dua lah kita selesai Pak. Setuju? Saya yang enggak mau Pak. Orang minumnya air putih aja lama-lama ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, M yang terakhir kalau cinta Nabi namanya mutaba'ah. Apa mutaba'ah itu Pak Ustadz? Mutaba'ah itu mengikuti aturan yang diajarkan Rasulullah. Nah gimana kita bisa mutaba'ah? Maka pangkalnya ilmu seperti ini. Makanya Ustadz bangga ini, Masya Allah bulan ini keren ya. Pekan yang kemarin Ustadz ngisi di Lanut sana acara Maulid Nabi. Pekan sebelumnya hari Kamis kemarin Ustadz ngisi di Lanal sebelah situ. Hari ini di Kodam Mula Warman. Masya Allah luar biasa. TNI kita gemar mengaji, TNI kita gemar mencari ilmu. Dan ini adalah pangkal dari mutaba'ah, pangkal dari semangat yang luar biasa untuk mengikuti ajaran Nabi. Ikuti ajaran Rasul. Dari yang terkecil Pak, yang gampang-gampang, dalam hal ibadatnya, dalam hal muamalatnya, dalam hal jinayatnya, dalam hal akwal saksianya. Ibadah kayak Nabi. Orang kalau sholat laju-laju nggak kayak Nabi, dianggap nggak ada. Nabi duduk di belakang, ada orang anak muda sholat di sini, sholatnya laju. Kata Nabi, irji fa innaka lam tusolli. Ulangi, kan kamu belum sholat. Ulang lagi dia. Kata Nabi, ulangi, kamu belum sholat. Diulangi lagi, ulangi, kamu belum sholat. Sahabat ini bilang, Nabi aku capek. Nabi, kenapa? Sholatmu terlalu laju, sholatmu tidak tumakninah, sholatmu tidak berurutan. Artinya sholat, tapi Nabi bilang engkau belum sholat. Artinya apa? Kalau kita beribadah tapi tidak mutaba'ah, maka ibadah kita menjadi sia-sia. Makanya sholat jangan laju-laju. Ada orang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit selesai. Pernah dengar? Masya Allah Pak, saya pernah diundang di salah satu daerah. Di salah satu daerah ceramah, lagi ceramah kultum tarawih, imamnya dari dia laju. Pak Ustadz, nanti yang imamin Bapak Fulan. Gak apa-apa, tapi bilangin jangan laju-laju, karena aku ndak pakai helm. Iya Pak Ustadz, siap. Akhirnya imamnya ternyata laju. Saking lajunya, ini imam sampai lupa baca Fatihah. Dari sujud, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Makmumnya kan ngingetin, Subhanallah. Imamnya tidak nyambung. Apa salahku? Qul huwallahu ahad, Subhanallah. Imamnya ini bingung, salahnya di mana? Sampai didikte, Qul huwallahu ahad, Subhanallah. Imamnya nggak tahan, noleh ke belakang. Di belakang ada anak kecil, Al-Fatihah. Satu masjid ketawa semuanya. Batal semua, termasuk saya juga. Sholat itu tidak boleh laju-laju. Ngimamin di belakang ada pangdam. Wow, imamnya bisa berubah itu Pak. Allahu Akbar. Alah gundulmu situ. Giliran sholat di mes, nggak ada panglima, nggak ada pejabat, sholatnya ngebut ngalang-ngalai Valentino Rossi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking lajunya, Sami Allahu Akbar. Masya Allah. Apa ini? Tuh ya, ibadatnya kayak Nabi. Kalau udah dengar adzan Pak, tinggalkan kerjaan. Sesibuk apapun Bapak, mohon maaf ya, jadi TNI. Saya tidak mengatakan anggota TNI ini kerjanya enteng. No, kerjaannya berat, menjaga kedaulatan bangsa. Tapi mohon maaf kalau panggilan Allah, ngetik Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngetik, matikan, save, kemudian berangkat ke masjid. Begitu dipanggil adzan nggak datang, dipanggil adzan nggak datang, dipanggil Bapak Komandan langsung datang. Apa perlu Pak Komandan yang adzan baru kalian datang? Jadi teman-teman yang berbahagia, ayo yang kita semua ikuti daripada mutaba'ah Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua tadi Ustadz bilang jinayat, maaf, muamalat dulu. Perdagangan ikutin kayak Rasul, jauhi riba, jauhi ghos,
dalam berdagang muamalah, hati-hati korupsi, haram hukumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jinayat. Perpolitikan pun mengikuti Nabi. Dekat-dekat musim pemilu pilkada, saya cuma pesan satu, Bapak mau pilih kanan mau pilih kiri urusan Bapak, saya tidak ada urusan dengan itu. Tapi sebagai pendakwah, Ustadz cuma nasihati, cobloslah berdasarkan hati nurani. Jangan macam-macam coblos berdasarkan fulus. Afafun dengan fulus mulus, wa tanfa fulus mangfush. Ini masalah. Coblos kasih duit, nanti saya coblos Ustaz, sogokan. Dikasih duit tapi tidak saya coblos Ustaz, khianat. Mau pilih mana, kau masuk neraka dua-duanya. Jadi bapak-bapak itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini benar-benar terakhir sudah Pak, beneran terakhir ini, saya nggak bercanda. Yang keempat, jamaah yang berbahagia adalah akhwal saksiyah. Bagaimana menjaga interaksi sesama keluarga, masalah hubungan warisnya, masalah pernikahannya, masalah auratnya, masalah perceraiannya. Ini pun ikut kayak Nabi. Makanya ibu-ibu Ustadz pesan hati-hati, jaga aurat itu nggak cuman semangat tapi juga butuh ilmu. Dan itulah yang dikatakan Nabi, ada perempuan pakai jilbab tapi telanjang, kasiyatun ariyatun, perempuan pakai hijab tapi telanjang. Siapa itu ya Rasul? Nih bapak-bapak, kata ulama, yang pertama, perempuan pakai baju tapi terlalu ketat. Ya Allah Bu, kadang-kadang tidak lihat juga fisik, body gemuk begitu, pakai baju ketat, celana lepis, udah kayak amber airnya itu Pak. Jadi subhanallah, saya bilang, Bu, pakai baju jangan terlalu ketat, kelihatan belenduk. Kasihan yang lihat Bu, sudah dosa pakai nggak enak pula ya Allah. Ya, jadi artinya bapak-bapak ini dijagain istrinya, nggak boleh pakai baju terlalu ketat. Kemudian yang kedua, pakai baju tapi terlalu tipis. Nah, ini masalah juga. Pakai baju tapi tipis banget, dari situ kelihatan semua sak jeru-jeruan, usus, limpa, babat, paru, jantung, nggak pakai daging, coto Makassar. Atau yang ketiga, pakai hijab tapi nggak konsisten, itu juga nggak boleh ya Bu ya. Jadi pakai hijab kudu yang konsisten, setiap pagi, setiap malam, kapanpun berada dimanapun, jaga hijab. Nah itulah yang disebut dengan mutaba'ah. Nah kita sebagai anggota TNI, sebagai abdi negara, penjaga kedaulatan NKRI, harus mengikuti daripada mutaba'ah itu. Karena kalau kita sudah mengikuti ajaran Nabi, nggak cuma keamanan yang diberikan Allah, tapi keberkahan akan dilimpahkan kepada kita, kepada bangsa kita. Dan dengan itu insya Allah corona segera Allah angkat dari bumi pertiwi, dan kita akan kembali normal hidup seperti sedia kala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa Ustadz berikan, dan Ustadz tentunya tidak memperpanjang dan tidak memperlebar. Semoga apa yang kita sampaikan dapat diambil manfaat dan hikmah untuk kita semua. Dan untuk itulah marilah bersama-sama kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, la ilaha la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ighfir dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua
tua kami, dosa orang-orang yang mencintai dan yang amat kami cintai. Rabbana, kami berkumpul di tempat ini, menadahkan kedua tangan kami, bermunajat kepadamu ya Allah, berkah daripada hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon angkatlah wabah dan bala yang menimpa bangsa kami ini ya Allah. Angkatlah penyakit corona dan COVID-19 ini dari bangsa terkhusus Balikpapan yang kami cintai ini ya Allah. Hanya Engkaulah yang dapat mengabulkan permintaan-permintaan kami. Jika Engkau benar-benar menurunkan penyakit ini karena Engkau melihat kami masih bermaksiat kepadamu, maka berilah kami kesempatan untuk kembali kepadamu, beristighfar dan bermunajat memohon ampun untukmu. Namun jika Engkau turunkan penyakit ini ya Allah, karena Engkau ingin mengangkat derajat kami, maka angkatlah derajat kami ya Allah. Berikan kami kesabaran dalam menghadapi pandemi dan musibah yang begitu panjang berlalu pada bangsa kami ini. Rabbana, berikan kami kesembuhan, kesehatan kepada siapapun yang sakit karena COVID-19 ini. Kami mohon sembuhkan mereka ya Allah, sembuhkan mereka ya Rahman. Dan siapapun yang meninggal dikarenakan wabah ini, berilah mereka derajat syahid di matamu ya Allah. Dan siapapun yang masih sehat dan Kau jaga kesehatan, maka berikan kami semua kesehatan. Jauhkan kami dari wabah bahaya ini ya Allah. Rabbana, sadarkan kami bahwa kematian itu adalah milikmu. Kapanpun Kau akan mengambil nyawa kami, sebesar apapun pangkat dan jabatan kami, sebesar apapun kekuatan kami di muka bumi ini, kami pasti akan kembali kepadamu ya Allah. Sadarkan bahwa dunia ini hanya untuk sementara. Apa yang dapat kami banggakan di saat kelak kami meninggal dunia, terbaring di atas pangkuan anak-anak kami, ketika mata kami mulai kabur, mulut kami mulai kaku, telinga kami tak mampu mendengarkan suara. Berikan kesempatan agar mulut ini tetap melantunkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, berikan kami kematian yang husnul khotimah, ketika kami terbungkus kain kafan, di mana pakaian-pakaian, pangkat-pangkat yang dulu kami banggakan, ketika kami dibawa ke liang lahat, ditutup di bawah selembar kain yang hina, ditutup oleh papan-papan yang hina. Lantas di mana jabatan yang membuat kami lalai kepadamu? Ya Allah, sebelum kematian itu tiba, jadikan kami orang-orang yang mengikuti daripada sunnah-sunnah NabiMu. Mudahkan kami untuk berbagi kepada sesama di tengah COVID-19 yang masih berkepanjangan ini. Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Ghaffar, berikan kami keluarga yang saleh dan salehah, anak-anak yang berbakti, istri-istri yang taat kepada suami, suami-suami yang setia kepada istri. Rabbana, Engkaulah yang memerintahkan kami untuk berdoa. Kini kami telah berdoa kepadamu ya Rahman. Engkaulah yang berjanji untuk mengabulkannya, maka kabulkan doa kami ilahi. Sesungguhnya Engkau bukanlah zat yang ingkar janji. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzurna nadrata rahmah wa la tangdurna nadrata la'na. Ilahana innaka qulta fi kitabikal karim ud'uni astajib lakum. Hanahnu da'aunaka ya Rabbana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Balikpapan Kota Bersih, cukup sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.